Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Asnayenty, NIM 2006060, Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Regional yang diampu oleh Ibu Novia Zulfariani, SE MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis LQ, Shift Share, Indeks Sekreti Pangan, serta Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. 1.1.1 Konsep regional. Istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis yang didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu, di mana komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan lainnya, di mana komponen-komponen tersebut memiliki arti di dalam pendeskripsian perencanaan dan pengelolaan sumber daya pembangunan. Konsep wilayah menurut Richardson membagi wilayah ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Wilayah homogen, 2. Wilayah nodal, dan ketiga, wilayah perencanaan. Menurut Erna Nurstiadi, konsep wilayah terbagi menjadi 1. Wilayah homogeni, 2. Wilayah fungsional, dan yang ketiga, wilayah perencanaan atau pengelolaan. 1.1.2 Deskripsi lokasi. Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia dengan ibu kota Batu Sangkar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 133.600 hektar. Jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 sebanyak 374.431 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris. Lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Kabupaten Tanah Datar termasuk ke dalam tipologi daerah yang relatif tinggal, dengan pemerataan pembangunan yang belum merata di beberapa daerah di Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu diperlukan analisis LQ, Shift Share, Indeks Ketimpangan, dan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Bab 2 Studi Literatur. 2.1 Konsep Ekonomi Regional. Ilmu ekonomi regional merupakan cabang dari ilmu yang relatif baru berkembang semenjak ditemukan oleh Walter Isard tahun 1956 dalam disertasinya Location and Space Economy. Pemikiran ke arah ekonomi regional dicetuskan oleh Heinrich von Thunen, Alfred Weber, dan August Loos yang memasukkan aspek ruang ke dalam analisis ekonomi mikro yang berkaitan dengan lokasi. Ilmu ekonomi regional merupakan ilmu yang menekankan analisisnya pada pengaruh aspek ruang dalam analisis ekonomi. Ilmu ekonomi regional dalam pembahasannya memasukkan unsur-unsur perbedaan potensi suatu wilayah terhadap wilayah lain. Ilmu ekonomi regional ini bersifat multidisipliner karena banyak melibatkan ilmu-ilmu lain. 2.2 Teori Export Based Model. Teori Export Based Model pertama kali dikembangkan oleh Douglas J. North pada tahun 1955. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh keuntungan komparatif yang dimiliki daerah yang bersangkutan.
Teori ini membahas dan membagi wilayah ke dalam dua barisan, yaitu sektor basis dan non-basis. 2.3 Analisis keuntungan atau potensi lokasi kabupaten tanah datar. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis potensi perekonomian wilayah, seperti analisis location question atau LQ, analisis shift share, analisis indeks Gini untuk mengukur ketimpangan wilayah, dan kapasitas fiskal untuk mengukur keuangan daerah. 2.3.1 Analisis Location Question atau LQ. Location question merupakan perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor atau industri tersebut secara nasional. LQ terbagi menjadi dua sektor, yaitu pertama, sektor basis, yaitu Emilia mengemukakan bahwa aktivitas basis memiliki peranan penggerak utama dalam pertumbuhan suatu wilayah. Yang kedua, sektor non-basis, yaitu kegiatan sektor yang melayani pasar yang hanya di daerah tersebut. 2.3.2 Analisis shift share. Analisis ini digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di suatu daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Analisis ini menggunakan 3 informasi dasar yang berhubungan satu sama lain, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi, yaitu bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap daerah. 2. Pergeseran proporsi atau proportional shift, yaitu mengukur perubahan relatif suatu sektor daerah terhadap sektor yang sama di tingkat nasional. 3. Pergeseran diferensial atau differential shift, yaitu mengetahui seberapa kompetitif sektor tertentu daerah dibandingkan nasional. 2.3.3 Analisis indeks Gini untuk mengukur ketimpangan. Untuk mengukur atau mengetahui ketimpangan suatu daerah diperlukan analisis indeks Gini. Indeks Gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. 2.3.4 Analisis kapasitas fiskal untuk mengukur keuangan daerah. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara. Kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Bab 3. Metodologi. 3.1 Jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu data yang berupa angka, misalnya pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan data lain yang relevan dengan penelitian ini yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tanah Datar. 3.2 Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten Tanah Datar, ketimpangan pendapatan Kabupaten Tanah Datar, keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar. 3.3 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, di mana data-data diambil dari yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar dan Badan Pusat Statistik Indonesia. 3.4 Analisis data. 3.4.1 Analisis Location Question atau LQ, yaitu
Perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional. Rumus untuk menghitung LQ yaitu LQ sama dengan nilai tambah sektor I di suatu daerah dibagi produk domestik regional bruto daerah I dibagi dengan nilai tambah sektor I secara nasional dibagi produk nasional bruto atau GNP. Dari perhitungan LQ dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Jika nilai LQ besar dari 1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Dan jika nilai LQ kecil dari 1, maka sektor tersebut merupakan sektor non-basis. 3.4.2 Analisis shift share. A. Regional share. Rumus untuk menghitung regional share yaitu regional share sama dengan YIJ0 dikali YT dibagi Y0 dikurang 1. Keterangan RIJ adalah regional share sektor I di daerah J selama satu periode. YIJ0 sama dengan nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. YT sama dengan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional pada akhir periode. Y0 sama dengan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional pada awal periode. B. Proportional shift. Rumus untuk proportional shift yaitu sama dengan YIJ0 dikali YIT dibagi YI0 dikurang YT dibagi Y0. Keterangan PIJ sama dengan proportional shift sektor I di daerah J selama satu periode. YIJ0 sama dengan nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. YIT sama dengan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di akhir periode. YI0 sama dengan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di awal periode. YT sama dengan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di akhir periode. Y0 sama dengan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di awal periode. C. Differential shift. Rumus untuk mencari differential shift yaitu sama dengan YIJ0 dikali YIJT dibagi YIJ0 dikurang YIT dibagi YI0. Keterangan DIJ merupakan differential shift sektor I di daerah J selama satu periode. YIJ0 sama dengan nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. YIJT sama dengan nilai tambah sektor I di daerah J pada akhir periode. YIT sama dengan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di akhir periode. Y0 sama dengan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di awal periode. Dari perhitungan proportional shift dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Jika nilai proportional shift positif, berarti daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara regional bertumbuh dengan cepat. Jika nilai proportional shift negatif, berarti daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi. Dari perhitungan differential shift dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Jika nilai differential shift positif, berarti daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif. Jika nilai differential shift negatif, berarti daerah tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif. 3.4.3 Indeks Gini untuk mengukur ketimpangan. Rumusnya, G sama dengan 1 dikurang KI sama dengan 1 dikali PI dikali KI dikurang KI dikurang 1. Keterangan, G sama dengan indeks Gini, PI sama dengan persentase rumah tangga pada pendapatan kelas KI, KI sama dengan persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas KI, KI dikurang 1 sama dengan persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas KI, K sama dengan banyaknya kelas pendapatan. Dari perhitungan indeks Gini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
G kecil dari 0,3 berarti ketimpangan rendah, 0,3 sampai dengan 0,5 berarti ketimpangan sedang, G besar dari 0,5 berarti ketimpangan tinggi. 3.4.4 Kapasitas fiskal untuk mengukur keuangan daerah. Rumusnya yaitu KPF sama dengan PAD ditambah DBH pajak ditambah DBH SDA. Untuk menganalisis kapasitas fiskal dapat dilihat dari rentang indeks kapasitas fiskal daerah, yaitu jika IKFD kecil dari 0,548 dikategorikan sangat rendah, 0,548 sampai dengan 0,770 dikategorikan rendah, 0,770 sampai dengan 1,137 dikategorikan sedang, 1,137 sampai dengan 2,021 dikategorikan tinggi, dan jika IKFD besar dari 2,021 dikategorikan sangat tinggi. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Data PDRB Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 sampai dengan 2018 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut ini. 4.1 Perhitungan Location Question atau LQ. Hasil perhitungan Location Question dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan rata-rata LQ Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2013 sampai 2018 dapat diketahui bahwa 1. Kabupaten Tanah Datar memiliki sektor basis yang berjumlah 6, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, konstruksi, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan jasa lainnya. 2. Kabupaten Tanah Datar memiliki 11 sektor non-basis, yaitu pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial. 4.2.1 Analisis Regional Share. Hasil perhitungan regional share dapat dilihat pada tabel berikut ini. Empat titik dua Differential Shift. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 4.2.3 Proportional Shift yang perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. A. Berdasarkan analisis regional share menunjukkan bahwa seluruh sektor dalam PDRB Kabupaten Tanah Datar memiliki nilai positif. Sektor yang memiliki nilai positif menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kabupaten Tanah Datar tumbuh lebih cepat apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi secara Provinsi Sumatera Barat. B. Berdasarkan analisis differential share dapat diketahui bahwa 1. Terdapat 3 sektor yang memiliki keunggulan komparatif karena memiliki nilai differential share yang positif, artinya sektor tersebut mengalami peningkatan. Sektor tersebut yaitu pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta jasa pendidikan.
2. Terdapat 14 sektor yang memiliki keunggulan yang tidak komparatif karena memiliki differential share yang negatif. Artinya sektor tersebut mengalami penurunan. Sektor tersebut yaitu pertanian, kehutanan perikanan, industri pengolahan, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, konstruksi, pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. C. Berdasarkan analisis proportional share dapat diketahui bahwa 1. Terdapat 12 sektor yang bertumbuh secara cepat karena memiliki nilai proportional share yang positif. Sektor tersebut yaitu pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, konstruksi, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, pedagang besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya. 2. Terdapat 5 sektor yang bertumbuh secara lambat karena memiliki nilai yang proportional share yang negatif. Sektor tersebut yaitu pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan perikanan, industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. 4.3 Indeks Gini mengukur ketimpangan. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa indeks Gini Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019 sebesar 0,278, 2020 sebesar 0,273, dan 2021 sebesar 0,250. Artinya, ketimpangan daerah pada tahun 2019, 2020, dan 2021 berada pada ketimpangan yang rendah. 4.4 Kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan rentang indeks kapasitas keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2020 sebesar 0,742 dan tahun 2021 sebesar 0,591, artinya termasuk dalam kategori yang rendah. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.